Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Winane kita penjelasannya tentang wong-wong sing nggawa berita sing ora tepat. Inja akum fasikum binaba'in. Lah kapan orang fasik go berita. Jadi ada dua inti. Pertama orang fasik, yang kedua adalah berita. Kalau ada orang yang memberikan informasi atau ada kabar berita, maka jangan langsung diterima sebagai sebuah informasi, tapi harus dipilah dan dipilih. Masalah etika harus didengarkan. Masalah kehati-hatian itu tidak boleh semuanya diterima dengan mentah-mentah. Inja akum nalikane teko marang sira kabeh fasikun sopong fasik binabain kelawan gowo kabar. Fatabayyanu mongko mertelakaken sira kabeh. Ai tegese sidqahu min kadzibihi. Delok niku bohong apa tidak? Sumbernya dari mana? Wa fi qiraatin fatasabbatu minas sabat antusibu qauman, dari sesuatu hal yang berkenaan dengan kaum. Jadi nek ana wong jelak, kalau ada orang yang memberikan berita yang berita itu tidak jelas atau belum jelas, maka perjelas berita itu. Fatabayyanu, perjelas. Tentang apa? Antusibu qauman, dari sesuatu yang mengenai kaum. Bijahalatin halih ora weruh iku mang fatusbihu mongko dadi sira kabeh alama ing atase barang faaltum kang gawe sira kabeh nadimina iku kedun kabeh. Kalau kamu tidak memperjelas, lalu kamu panik dengan apa yang terjadi, kabeh percaya, padahal kabar itu kal hubar, kabar itu seperti beleduk, kadang-kadang hilang, maka kamu akan jadi orang menyesal. Wa'lamu lan weruh sira anna fikum, saat temene ing dalam sira kabeh Rasulullah iku utusane Allah. Kamu harus tahu bahwa kamu itu kamu itu adalah, di situ ada annafikum ing dalam sira kabeh Rasulullah iku utusane Allah. Kamu itu berada di lingkungan yang dimana di situ ada Nabi Muhammad. Jadi harus berhati-hati dengan berbicara, harus berhati-hati dengan menyampaikan sebuah berita. Fala taqulu mongko aja ngucap sira al batila ing perkara batil, jangan mengucap hal-hal yang batil. Iki kan disampaikan kepada sahabat Nabi. Fa innallaha mongko setemene Allah yukhbiru iku ngabaraken sapa Allah ing batil bil khalwi kelawan tingkah. Dadi kowe aja sakarepmu dhewe. Ayat ini turun pada masa Rasulullah dan sahabatnya supaya berhati-hati karena ada Rasulullah di sana. Harus menjaga etika, harus menjaga akhlak, supaya tidak ada orang-orang yang tidak sopan dengan Rasulullah. Mane temriku ana ayat iku mang wala la tarfa'u aswatakum fawqa sautun nabiyyi wala tajaru. Kowe kok aja banter-banter nek apan ngomong, apalagi di pinggir Rasulullah. Ya. Aja bengkelak. Aja nek cara saiki nek wong ngarane aja, jangan terlalu banyak bicara, jangan gedabrus. Jangan terlalu tinggi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di sana ada Rasulullah. Di para sahabat itu harus menjaga sopan santun, harus menjaga akhlak, di mana akhlak itu sebagai tujuan utama dari
diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka innama buistu liutammima makarimal akhlak. Nek sing wedok bring ujug banget suarane. Karena ate turu banget sampai keringi, ngono-ngono Mbah Bu, ate turu reso turu. Sing lanang ya ngono. Itu tidak punya etika. Salah satu dari etika adalah menahan suara supaya tidak terlalu keras sehingga tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Terus lau yuti'u lamun nurut sira kabeh. Lau yuti'ukum lamun anut sira kabeh ing Rasulullah. Fi katsirin ing dalam akeh minal amri hal saking perkara. Kalau kamu mengikuti Rasulullah dari semua perkara-perkara atau masalah-masalah alladzi kang tukhbiruna kang ngabaraken sira kabeh bi kelawan perkara ala khilafil wuqu'i ing ngatasé nulayani khobar kang tumiba fayurat tibu mongko gawe urut ala dalika ing ngatasé mangkono-mangkono kang disebut muqtadahu ya mangkono-mangkono kabeh muqtadahu apa tatrapane perkara la anitum mongko yekti dosa sira kabeh la asimtum tegese dosa kabeh dunahu iku ora urusan Rasulullah itsmat tasabbut dosane gawe sebab ilal muratabi marang derajat walakin Allah lan satamne Allah habbaba iku demen sapa Allah ilaikum marang sira kabeh al imana ing iman Allah itu senang dengan keimanan kamu. Jadi kowe nek iman nang Rasulullah, iman nang Gusti Allah itu disenangi karo Allah. Wa zayyanahu lan bagusaken sapa Allah, ay hasanahu fi qulubikum ing dalem ati ira kabeh. Bila seneng karo Allah, seneng karo Nabi, maka akan dihiasi qulubakum, hati-hatimu. Wa karrohalan sengit sapa Allah ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kufur wal fusuqa lan kefasikan wal isyani lan dosa. Jadi Allah itu senang dengan hambanya yang senang dengan Allah, hambanya yang senang dengan Nabi Muhammad. Senang dengan Allah itu artinya senang zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, doa kepada Allah, mendekat kepada Allah, senang kepada Nabi Muhammad, mencintai kepada Rasulullah. Itu senang. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah senang keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah akan menghiasi hati-hatimu karena kesenanganmu kepada Allah, karena keimananmu kepada Allah. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah tidak suka dengan kufur yang engkau lakukan, wal fusuk dan fasik. Antara kufur dengan fasik beda. Kalau kufur itu ingkar dengan Allah, kufur bisa jadi murtad, kufur bisa jadi keluar dari Islam. Tapi kalau fasik dia hanya melakukan dosa besar dan tidak sampai pada keluar dari Islam. Ora seneng Gusti Allah nek sampean dadi wong kufur, dadi wong fasik, atau al-isyan. Kowe nglakoni maksiat tok iku ora seneng. Masya kowe iman, tapi kamu al-mukminul asi, seneng maksiat, iku gak seneng. Apalagi fasik, apalagi kafir. Kalau hanya menjadi orang yang senang maksiat, maksiat itu bisa besar, bisa kecil, dosanya bisa besar, bisa kecil. Tapi kalau fasik itu adalah orang yang sudah melakukan dosa besar. Tapi kalau kufur itu sudah keluar dari Islam. Berarti itu gak seneng Gusti Allah. Istidraku min haitsul makna. Istidraku ai iku dadi istidrak
min haitsul makna sekirane maknane dunal lafzi ora lafate li'anna man krana sak temene wong hubbiba kang demen sapa man ilahi marang Allah li'anna man krana sak temene wong hubbiba kang demen sapa Allah ilahi maring man al imanu ing imane. Dadi iman ngene artine Allah itu senang dengan manusia itu karena imannya. Oh ya rad iku owah sifat apa sifat wong. Sifat man ing sifat wong takut dama kang dingin zikruhu apa disebute wong. Ulaika utawi wong akeh, hum ya wong akeh. Ar-rasyiduna iku wong kang oleh pituduh sapa ngakeh. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu artinya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu dicintai oleh Allah. Diperhias hatinya. Orang-orang yang dijauhi Allah itu adalah orang-orang yang kufur, fasik dan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Saiki bagaimana dengan orang habbaba ilaikumul iman itu? Orang-orang yang beriman yang dicintai Allah itu ar-rasyiduna, orang yang mendapatkan petunjuk. Ai athabituna ala dinihim, tegese wong sing menetapi agamanya. Jadi agamanya ditetapi. Orang-orang yang mendapat petunjuk itu artinya orang-orang yang mau menetapi agamanya sebagai agama dan istiqomah dalam beragama. Kowe nek salatmu temenan, ngamalno agama temenan, itu berarti ar-rasyidun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau ada orang yang beragama tidak konsisten, itu bisa jadi fasik, bisa jadi isyan. Fasik itu melakukan dosa besar, isyan melakukan dosa kadang besar kadang kecil. Tapi orang yang keluar dari Islam namanya kafir, atau dalam bahasa lain bisa jadi murtad. Nah, bagaimana dengan orang Islam yang imannya itu menjadikan dia itu dicintai Allah, yaitu apa? Ar-rasyiduna at-thaibun at-thabituna ala dinihim, orang-orang yang mau menetapi agamanya dengan istiqomah. Gelem salat istiqomah, gelem poso istiqomah, gelem ngamal istiqomah, gelem nglakoni kewajiban istiqomah, itu al-athabituna ala dinihim, orang-orang yang mau menetapi agamanya sampai mati. Fadlan kelawan oleh fadlil minallahi saking Allah. Orang-orang yang bisa menetapi agamanya itu tidak lepas dari keutamaan Allah. Dia bukan dari dirinya sendiri. Tidak mungkin dia bisa menjadi orang istiqomah tanpa petunjuk Allah. Ar-rasyidun. Jadi ketika ada orang yang athabituna ala dinihim, menetapi agamanya, itu dia adalah orang yang mendapat petunjuk dan semata-mata karena kehendak Allah, bukan karena dirinya sendiri. Orang kron dhewe menungso dhewe ini gak. Contohnya mamane hilang ini ar-rasyiduna athabituna ala dinihim. Hilang iki dadi wong sing apik, salat ya bener, istiqomah, zakat ya istiqomah, ibadah ya istiqomah. Itu tidak semata-mata karena dirinya. Di situ diawali dengan ar-rasyiduna, karena petunjuk dari Allah. Pak, lah pripun Pak? Lah lek ngoten nak berarti kita pasrah nang Gusti Allah. Ya pasrah, tapi harus ada usaha. Apa usahane? Terus mendekatkan diri kepada Allah. Ora terus pasrah wis engko ditakdir dadi wong apik ya engko kehendake Gusti Allah, elek ya kehendake Gusti Allah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah
waf'alul khaira, maka lakukan kebaikan. Kata Allah, waf'alul khaira, lakukan kebaikan. Itu usaha maksudnya. Usaha itu bagian dari takdirnya Gusti Allah. Aja pasrah. Nek pasrah wis aku tak turu-turu ae Pak, kula gak tilem mawon. Engko masalah aku engko dilebokno swarga, dilebokno neraka urusane Gusti Allah. Lebokno neraka tenan sampean karo Gusti Allah. Jadi kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu usaha itu bagian dari takdir. Jadi kalau ada orang yang tidak berusaha hanya mengandalkan takdir, itu namanya Jabariyah. Kalau ada orang yang mengandalkan karya dan usahanya sendiri, itu namanya Qadariyah. Kalau ada orang yang tengah-tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah, namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Malah nek kudu usaha tetep. Nek gak usaha gak iso. Wong sing paling apik itu Ahlussunnah wal Jamaah, at-tawassut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kamu jadilah menjadi manusia yang tengah-tengah. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu Allahu Akbar ngebom. Itu ekstrim kanan. Angger wong di sengeni, angger wong dilokno ae. Ana kafir dilokno, ana Yahudi dilokno, Katolik dilokno. Dia tidak punya sama sekali toleransi dan tasamuh atau moderat, tidak punya sama sekali. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Gusti Allah iku orang larang sampean berhubungan dengan orang-orang selain Islam. Kalau mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Lalu mengusir kamu dari negerimu terus ngendah negerimu, itu baru kamu boleh melawan. Karena apa yang terjadi itu kita harus tengah-tengah. Masalah takdir tetap, masalah usaha tetap dilakukan. Takdir tetap dilakukan, usaha juga tetap dilakukan. Saiki wong Qadariyah, orang-orang Jabariyah, orang-orang yang hanya mengandalkan takdir, orang ora iso panen. Karena apa? Ketika dia menanam, dia sudah ngomong begini, "Wah, tak pasrahno nang Gusti Allah." Dene engko umpamane kok dipangan tikus utawa ora urusan Gusti Allah, pangan tikus tenan sampean. Wes, pokoknya aku tak menengahi, engko oleh rezeki. Lelek sampean ora kerja ya ora oleh popo. Itu namanya Qadariyah. Orang yang hanya mengandalkan takdir tapi tidak mau berusaha. Itu bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada lagi, semua yang dilakukan itu atas nama dia, hasilnya karena dia, dan itu karena pekerjaannya dia berhasil, bukan karena Allah. Namanya adalah Qadariyah. Yang pertama tadi apa? Jabariyah. Ulangi. Jabariyah itu mengandalkan takdir, Qadariyah mengandalkan usaha. Di antara Qadariyah dan Jabariyah namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Sampean kan Ahlussunnah wal Jamaah. Sampean itu orang Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan orang Qadariyah, bukan orang Jabariyah. Fadlan, kelawan oleh fadl minallah saking Allah Ta'ala. Malane ono tulisan hadza fadlum mir rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah. Kuwabe ngene Gusti Allah. Saya mengerti ono la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya sumingkir saka duraka lan ora ana kekuatan ibadah illa billah, iku angin Gusti Allah. Zaman harus tetanggenan nang Gusti Allah. Masdarun iku masdar mansubun kang dinasobaken bi fi'li kelan fi'li masdar. Al muqaddarun kang muqaddar ay afdalu tegese afdalu luwih utama. Wa nikmatan kelawan nikmat min sang Allah. Jadi nikmat iku kok Gusti Allah.
Ora kok hasil usahamu. Mentang-mentang duwe hasil usaha besar, dia merasa bahwa dia yang menghasilkan besar, akhirnya lupa dengan Allah. Contohnya ono konten kreator atau dia punya penghasilan besar dari usahanya, dia lupa dengan Allah. Suatu saat dia akan bangkrut karena dia tidak berpikir bahwa itu semua adalah berasal dari Allah. Itu hanya usaha yang dianjurkan oleh Allah, tapi semata-mata hakikatnya adalah pemberian Allah. Makanya kudu eling kabeh kuwi Gusti Allah. Wallahu ta'ala Allah alimun iku kang ngaweruhi bihim ing wong akeh. Allah itu tahu apa yang dilakukan oleh orang banyak. Fi in ami yang dalam maringi nikmati Allah alaihi mengatasi wong akeh. Dadi nikmat iku kok Gusti Allah. Wis sampean nate ra gelem ngaji, ra gelem golek ilmu, akhirnya tidak tahu apa itu artinya syukur dan apa itu artinya nikmat yang diberikan. Wa in taifatani lan lamun ana pepandan loro minal mukminin saking wong mukmin. Kalau ada dua golongan dari orang mukmin, ila ayah nazalat diturunaken fi qadhiyatin ing dalam hukum ya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam roki baiku nunggang khimaron ing khimar wa marolan liwat ala bani abi fabal wa marolan liwat ala bani ubay ing atase ibnu ubay fabala mongko nguyuh ar khimaru apa khimar fasada mongko ngrusak ibnu abi anfah sapa ibnu abi sapa ibnu abi anfau ing irunge wong faqala mongko ngucap ibnu ruwaihah wallahi demi Allah la bauli khimarihi mongko utawi uye khimar atyabu iku luweh wangi rehan apa ambune mimiski katimbang lengo kasturi. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi baina qaumihima ing dalem antarane kaum loro mau dzarbun iku mukul bil aiti kelawan pira-pira tangan wani alilan pira-pira trumpah wasaafilan kelawan papai kurma. Iktatalu mongko mateni pepandan kabeh jumi'a dijamaaken nadron krana ningali ilal makna maring makna li'anna kullu dhaifatin krana saben temene saben-saben pepandan jamaatun niku golongan wa quri'alan diwaca iktatalata ana sing ngarani iktatalu ana sing ngarani iktalata faslihu mongko gawiya kepatutan sira kabeh bana ing dalam antaraning kaurune fain bagot mongko lamun lacut tadat tegese ngliwati watas ikhdau masalah suci ni pepanan loro alal ukhra ing atase kang weneh faqatilu mongko matenono sira kabeh. Allah tikang tabegi kang lacut hatta tafi'a sehingga balik pepantan ay tarji'ah tegese balik ila amrillahi marang perintah Allah al-haqi kang bener. Iki ana wong loro sing padu. Ketika ada dua orang yang berkelahi, maka apa yang terjadi? Begini, dalam ayat Quran itu ngene, kalau ada orang yang melakukan kedoliman kepada seseorang, itu sebenarnya dalam masalah fikih dia harus dibalas dengan kedoliman. Wa jazaa'u sayyi'atu sayyi'atun mithliha. Artinya ngene,
mateni ya dipateni, gepuk ya digepuk, itu sudah selesai. Hukum dibalas dengan hukum, hukuman dia balas dengan hukuman, luka dibalas dengan luka. Wal juruha qisasun. Tapi ana penjelasan terakhir mriki, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kemudian dia mau aslaha itu ya gelem rukun islah, fa ajruhu 'ala Allah, mongko ganjarane ngatasi Allah. Artinya dia diparingi ganjaran karo Gusti Allah. Jadi ada dua solusi dalam Islam itu. Pertama, solusi yang berhubungan dengan hukum syariat fikih. Yang kedua ada hukum yang bersifat moralitas atau akhlak. Tinggal kamu memilih mau yang mana. Ketika ada orang memukul, dipukul, selesai. Tapi sekarang kan tidak begitu. Jalurnya adalah jalur hukum. Ketika orang dipukul, maka harus kepada orang-orang yang punya hukum atau pejabat yang punya hukum, maka diselesaikan di pengadilan. Tapi kalau dalam agama sebenarnya ketika dipukul dia mukul itu boleh, karena apa? Wa jazaa'u sayyi'atu sayyi'atun misliha. Ketika ada orang melakukan sesuatu, maka dibalas dengan sesuatu, sudah selesai. Tapi Nabi mengajarkan lebih baik apa? Wa man afa wa aslaha. Barang siapa yang afa, dia mau menyepuro, apa menyepuro itu? Memaafkan. Wa aslaha lan gelem rukun, fa ajru Allah. Maka dia dapat pahala dari Gusti Allah. Lane no kene apa? Fa aslihu bainahuma. Mongko dirukukno sik, dirukukno. Fa in baghat ikhdahuma, nek para kena dirukukno bagaimana? Perangi salah satunya. Tapi kalau sekarang tetap menuju kepada hukum, jalur hukum, tidak boleh dihakimi sendiri. Nah itu dalam Islam begitu. Jadi nek sama nyepuro, gelem nyepuro ya berarti sama oleh ganjaran. Wa anta'fu aqrabul littaqwa. Kalau kamu memberikan maaf, itu adalah lebih baik dan lebih dekat dengan takwa. Fa in fa'at mongko lamun balik pepandan weneh. Kalau salah satu dari golongan itu kemudian kembali, faslihu mongko gawe kepatutan bainahuma ing dalam antarane pepandan loro. Maka harus diusahakan dia harus rukun bil adli kelawan adil. Bil insafi tegese kelawan adil. Wa aksidulan ngadilono sira kabeh, dilu tegese ngadil sira kabeh. Innallaha satamna Allah yuhibbu iku demen sapa Allah al-muqsitina ing wong kang adil kabeh. Dadi ngene, kalau ada dua orang yang berseteru, maka apa yang harus dilakukan? Fa aslihu bainahuma. Islah, kita islahkan di antara keduanya. Dengan tuntutan-tuntutan yang sudah disepakati. Izin untuk sijine. Tapi nanti harus tahu, harus ada pembuktian. Tapi nek kene ini kalau bisa diislah, bisa dirukunkan. Tapi kalau di negara Indonesia harus mengikuti proses dan prosedur hukum. Pokoknya aja sampai ono poropadu sehingga nanti sulit untuk kita kendalikan. Tapi bagi orang-orang yang mengetahui itu dan dia punya otoritas harus merukunkan. Faslihu bainahuma. Fa aslihu mongko matutono sira kabeh baina akhwaikum ing dalem antarane dulur ira kabeh.
Idza tanaza'a nalikane reributan sapa dulur wa qur'alan diucap lafat ikhwatikum. Tegese ana sing ngarani akhwaikum, ada yang mengatakan ikhwatikum. Jadi faslihu baina ikhwatikum, ada yang mengatakan begitu, tapi juga ada yang mengatakan akhwaikum. Tapi nek akhwaikum itu melok qiraah Imam Asim. Faslihu baina akhwaikum ai wa quri'a ikhwatikum, bisa dibaca ikhwatikum. Bil fauqoniyati kelawan maca ya nakat luhure. Wattaqullah lan wedya sira ing Allah la'allakum menawa-menawa sira kabeh turhamuna iku di rahmati kabeh. Sebenarnya sadulur ya aja nemen-nemen para padu, sak kanca aja nemen-nemen para padu. Karena para padu iku sing ndadekno ora apike. Muga-muga kita sedaya iki diparingi dadi wong sing rukun lan ora sampai para padu. Kalau ada para padu harus dirukunkan sehingga bisa menjadi kerukunan yang abadi. Wallahu a'lam.